الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. حاضرين والحاضرات segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam rangka mencari ilmu agama, yang mana kajian kita pagi ini adalah kajian fikih, pembahasan terakhir mengenai syarat sahnya sholat Jumat. Terakhir pembahasan kita di antara syarat sah sholat Jumat itu adalah harus berkumpul 40 orang laki-laki merdeka baligh mustautin, ya. Yang sudah kita bahas tuh. Kalau kurang dari 40 maka di mazhab kita tidak wajib Jumatan dan tidak sah kalau memaksakan Jumatan. Kurang dari 40 mazhab kita, ya. Walaupun ada 17 pendapat ya, di luar mazhab kita ada yang bilang cukup 20, 30, bahkan 3 saja sudah bisa Jumatan. 7, 12 banyak aqwalnya. Mazhab kita harus 40. Dan laki-laki hitungannya sudah baligh, ya, dan juga mustautin, penduduk asli, bukan orang pendatang yang sekedar cari nafkah lalu nanti pulang kampung lagi itu nggak masuk hitungan. Santri, ya, muhdhar LQ itu nggak masuk hitungan tuh, ya. Tapi kemarin juga sudah dibahas tentang jenis-jenis orang dalam sholat Jumat, ada 6, ya. Ada 6 rinciannya kemarin sudah di kajian minggu lalu. Ada yang wajib sah masuk hitungan, ya. Ada yang wajib sah tidak masuk hitungan, ya. Ada yang tidak wajib tidak sah tidak masuk hitungan. Macam-macam ada 6, ya. Itu detailnya kemarin di kajian kemarin. Nah, ini sudah kita bahas. Sekarang syarat yang berikutnya yang kelima, wa an la tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fi dzalikal balad. Hendaklah tidak ada, ya, yang mendahului, ya, sholat Jumat yang kita kerjakan, atau tidak ada juga yang membarengi sholat Jumat di kampung itu. Maksudnya gimana nih? Anal khamis min syuruti sihhatil Jum'ah. Yang kelima dari syarat-syarat sahnya sholat Jumat, an la yasbiqaha wa la yuqarinaha, ya, jumu'atun ukhra fi maliha. Tidak boleh ada Jumatan lain yang mendahului atau menyamai, ya, Jumatan yang kita kerjakan di tempat tersebut. Wa in azumat wa kathrat masajidu, walaupun masjidnya itu besar, ya, dan banyak masjidnya. Di kampung kita ini banyak masjid dan masjidnya gede-gede. Maksudnya gimana gini? Dalam satu wilayah, satu kampung, misalnya taruh gambaran kita kampung apa nih? Dan dari utara gitu, ya. Dan itu luas. Ini sebenarnya Jumatan itu hanya boleh diadakan satu tempat doang. Sebenarnya begitu. Ini kapan? Kalau misalnya memungkinkan untuk ngumpul di satu tempat. Di satu tempat untuk kampung Gandari Utara. Gitu, ya. Nah, kalau seandainya tempat itu memadai, aksesnya juga gampang, semua orang bisa ke situ, ya. Misalnya di Gandaria, tengah-tengah masjid, ya. Biasanya kalau kita bikin masjid di alun tengah-tengah kota. Itu orang dari utara, selatan, timur, barat gampang ke masjid dan tempatnya luas, bisa ngumpul satu. Tiba-tiba bikin lagi
Ya, tiba-tiba bikin lagi. Ini gimana nih Ustaz? Mana yang sah nih? Satu kampung ada 2 Jumatan, yang sah yang mana? Ya, tidak boleh dulu ada yang duluan dan tidak boleh ada yang atau berbarengan, duluan atau berbarengan. Kalau duluan, misalnya nih masjid A, masjid B, satu kampung nih. Sebenarnya nggak harus bikin 2. Ini bikin aja iseng. Malas itu. Ya, bikin sendiri. Ya. Padahal mungkin ini udah masjid udah lama, dibikin baru. Ya. Ini yang sah yang mana? Yang sah itu yang duluan takbirnya. Berada di bawah terangannya. Yang duluan imam yang mengucap Allahu Akbar, yang ngomong bar duluan, dia yang sah. Kalau di sini sudah bar duluan, berarti yang di sini, misalnya di sini baru umat, Allahu Akbar. Nah ini nggak sah Jumatannya. Bagaimana hukum ini nih? Kalau masih bisa ngejar, ente kabur ke sini. Karena dalam satu kampung nggak boleh ada 2 Jumatan. Kalau ya asal kagak bakal kekejar, kita lari ke sono, sampai sono udah salam. Nah, berarti gimana? Yang sebelah sini wajib sholat zuhur. Atau berbarengan. Nggak boleh juga ada yang bareng. Gimana dikatakan bareng? Kalau barnya bareng, kan pakai speaker nih. Masjid A, masjid B. Kedengaran komat, ngobrol bareng. Imamnya cepetan imam. Imam cepetan masuk Islam. Allahu Akbar. Masjid A, masjid B, barnya sama. Bar. Mana yang sah? Dua-duanya batal. Jadi gimana caranya? Ngumpul satu tempat, ulangin lagi khutbahnya, ulangin sholatnya. Ini seandainya kejadian. Ya, jadi nggak boleh sebenarnya satu kampung itu ada 2 Jumatan tanpa ada uzur. Ya, gimana maksudnya ini bisa kumpul? Hada illam ya'suril ijtima. Ini nggak boleh ada 2 Jumatan atau lebih kalau tidak sulit mengumpulkan orang dalam satu tempat. Ya, memungkinkan kumpul satu tempat nggak boleh bikin 2, apalagi 3 atau 4. Wa illa kalau susah ngumpulinnya. Gimana maksudnya susah? Gambaran susah ini gini. Bi alam yakun fil mahalli maudhi'un yas'u man yaghlibu fi'luhum laha 'adatan. Apabila di kampung tersebut tidak ada tempat yang cukup untuk semua jamaah sholat Jumat mengerjakan di satu tempat. Ya. Ustaz, itu kalau di situ doang masjid, meludak satu orang. Ada yang di jalanan, ada yang mana siang, panas. Berarti satu tempat nggak mungkin Ustaz. Ya. Kalau 2 masih oke lah, atau 3 masih oke, nggak nampung tuh. 3 masjid penuh semua, 2 masjid penuh semua. Nah, itu gimana? Gak apa-apa. Ini yang terjadi di wilayah kita. Kita bikin penuh, Mutakin bikin penuh, Nur Huda penuh, sampai parkiran. Ini gimana? Gak apa-apa. Karena susah ngumpulin dalam satu tempat itu susah. Paham maksudnya? Ya, di wilayah kita ini masih ada uzur bikin jumatan lebih dari 1. Karena sama-sama penuh. Kadang begini, kadang ego yang bikin. Saya pernah kejadian ditanya sama jamaah tuh, murid saya, di kampung dia itu, di Jakarta, Bakulus. Ya. Ada masjid yang satu lumayan besar, itu emang dari dulu bikin jumatan di situ. Semenjak pandemi, ya kan suruh jaga jarak, jaga jarak. Yang tadinya tuh masjid muat, karena jaga jarak nggak muat, sampai jalanan. Kesian orang panas siang-siang. Ya. Akhirnya gimana? Udah, akhirnya kesepakatan orang wilayah situ bilang ada satu musola bagus juga, tapi nggak gede. Saat itu bikin Jumatan juga kedua. Ya. Oke, nggak masalah karena memang nggak muat masjid yang pertama karena disuruh jaga jarak, yang tadinya muat jadi nggak muat. Setelah normal kayak gini, ini yang pengurus musola udah keenakan bikin Jumatan, nggak mau. Ya, di stop lagi Jumatannya, padahal udah nggak ada jaga jarak dan muat tuh masjid. Ya, alasannya apa? Ya mungkin kalau Jumatan kan ada tromol pemasukan buat masjid musola itu. Ya. Nggak mau kehilangan itu. Akhirnya jadi ada 2 di situ. Jaraknya dari sini ke rumah Pepen. Ya, dari sini ke rumah Pepen. Pepen punya musola, bikin Jumatan. Kita masjid bikin Jumatan. Sempat tanya gimana tuh Ki? Ya, Jumatan kita gimana? Ente takbir duluan, Anda bilang. Bilang khatib jangan lama-lama khutbahnya. Yang penting takbir duluan. Gitu. Kalau dia nggak mau kompromi, ya nggak mau disuruh gabung lagi jadi satu masjid, ente pokoknya bilangin khatib jangan lama-lama, takbir duluan. Gitu Ki. Iya. Tahu sekarang? Hah? Apa? Itu urusan dia nggak ngerti itu.
Yang penting ente kan udah dibilangin, udah kita gabung lagi kan udah nggak ada jaga jarak. Nggak mau dibilangin, nggak mau. Enggak, ya mungkin terus gitu. Ya Allah, ya saya gimana satu-satunya masih saudara ini. Masa saya ribut sama saudara? Ya begitu tuh, ego tuh. Ya, karena kalau udah egonya masing-masing, nggak ingat saudara, udah. Ya, nggak ingat saudara. Ya, udah masalah popularitas, masalahnya udah dikenal, nggak mau bersaing jadinya. Ya, nggak mau. Nah ini hati-hati tuh. Ya, jadi saya bilang, ente pokoknya takbir duluan. Ya, usahain gimana caranya. Gitu ya, iya takbir duluan. Kalau bisa gabung lagi takbir duluan, takbir gabung lagi. Kalau ya udah menjaga itu. Wah kalau dia duluan gimana? Ya sholat zuhur dah. Habis Jumatan sholat zuhur. Nah, jadi caranya begitu. Untuk mencegah nggak sah sholat kita, Jumatan tetap jalan. Ya telat ini bagaimana dia takbir duluan. Ya. Seandainya orang ngumpul ke musola dia, nggak muat musolanya. Kumpul di musola dia nih, nggak muat semuanya di situ, nggak muat. Gitu. Harusnya yang muat itu di masjid. Masjid itu udah lama lagi. Mau dari dulu bikin, nggak mau. Gitu ya. Ya kan kalau selalu dia dulu bikin gimana aja? Ya udah ente Jumatan lanjutin aja. Habis itu sholat zuhur. Gitu. Untuk mencegah ya pendapat yang mengatakan mau tamat nggak sah Jumatannya. Yang terlambat nih, jaga-jaga. Dia bilang gitu. Oh iya siap. Dan itu saya pernah ngalamin itu di Aceh. Di Aceh itu habis sholat Jumat, sholat zuhur. Habis sholat Jumat, sholat zuhur. Ya kita ngikut aja. Mungkin ada uzur yang menyebabkan kita sholat zuhur. Di antaranya tadi itu ta'addudul Jum'ah. Jumatnya lebih dari satu. Yang pertama. Ya kalau tempat yang nggak ada tempat yang cukup untuk mengumpulkan seluruh jamaah di satu tempat, maka boleh bikin Jumatan lebih dari satu. Ini yang pertama. Yang kedua, au ba'udat atrafu, atau jaraknya kampung itu ke tempat sholat jauh banget. Misalnya gini, ini kampung besar, ya. Harusnya kan yang pasnya itu bikin alun-alun, bikin masjid di tengah-tengah kota harusnya. Supaya apa? Supaya semua warga itu dari berbagai penjuru datangnya dekat, nggak terlalu jauh. Sama-sama lah. Saya dari timur 5 kilo, dari barat 5 kilo misalnya gitu. Ini enggak, bikin kampung, satu kampung bikin masjid di ujung, di posisi sebelah barat misalnya. Dari timur jauh, dari utara selatan jauh. Loh Ustaz, saya kalau ke masjid itu berangkat dari jam 10 pagi. Jam 9 pagi mah jauh banget Ustaz. Saya punya teman waktu kerja di Ambon, ya, di Manado, bukan di Ambon, Manado, kan orang banyak Kristen. Dia kerja chef, jadi koki di hotel. Saya Ustaz kalau Jumat itu jauh banget Ustaz, naik motor itu hampir sejam. Dia gitu, jauh banget sih bilang naik motor. Nggak ada Jakarta, ada macet, dia nggak ada macet satu hampir sejam. Bilang jauh gitu, gimana? Kedengeran Jumatan? Ya nggak kedengeran panggilan azan, jauh banget Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Wajib juga nggak Jumatan? Ya, sebenarnya nggak wajib ente. Ya, tapi sih kalau nggak Jumatan nggak enak Ustaz. Ya benar, kalau orang benar begitu tuh. Kalau Jumatan nggak enak Ustaz. Jadi gimana? Menurut Ustaz gimana? Ya kalau emang ente mau, dia siap jalan. Ya, naik motor sama apa? Ya biar hati juga nyaman, hati tenang nggak berjumatan. Jadi kalau dekat situ nggak ada Ustaz. Rata-rata gereja semua. Non Muslim kan, Kristen. Sebenarnya kalau jauh, batasan jauh tuh semana, bukan pakai kilometer. Kedengeran nggak panggilan azan Jumat? Itu jauh namanya. Ya, dengan suara yang tenang, nggak ada suara berisik. Orang naik di tempat yang tinggi, lalu melantunkan suara azan, suara yang tinggi. Ya, kalau masih kedengeran, maka ente wajib Jumatan, wajib datang. Kalau nggak kedengeran, maka tidak wajib Jumatan. Nah, ini nggak kedengeran nih antara masjid sama orang pada satu kampung. Jadi kalau jauh jaraknya, maka boleh bikin Jumatan lagi di tempat lain. Jelas nih? Jelas ya? Seandainya doang. Yang kedua, yang ketiga apa uzurnya? Ini dari batasan jauh, bi'an lam yablughumun nida, nggak sampai panggilan Jumatan. Yang ketiga, au kana bainahum qitalun, atau terjadi di tengah-tengah mereka peperangan, perkelahian. Satu kampung cuma gara-gara politik berantem. Ya, yang satu milih A, satu milih B. Ya. Kalau ketemu bukan assalamualaikum, main bacok-bacokan. Dan ini bisa kejadian. Ya, waktu saya di Kudus itu ada gerakan Sadigo. Salah dikit gorok. Ini beneran.
Jadi kampanye bawa samurai. Ya, ada satu partai, saya sebut nama partainya ada, ya. Jadi kayak kalau lagi santri itu lagi jam cuman apa pemilihan itu kampanye, dia kan kampanye masuk gang-gang gitu, rame-rame nih, motor gitu. Teriak misalnya partai A misalnya gitu ya, hidup A gitu kan. Kita kalau lagi lewat tuh ikut aja, hidup Pak, hidup Pak, gitu. Senang jadi dia. Malah murai, ya, serat di syarat-syarat perjalanan. Coba aja nanti bilang hidup A, B, wah ente habis ente. Sampai segitunya kampanye tuh, ya serem banget. David, ente pokoknya iya aja, apa ikutinnya iya paham. Gitu. Sadigo tuh, apa Sadigo? Setelah dikit gorok, waduh serem banget. Itu di kampungnya dia tuh pengikut partai A sama partai B ribut, kumpul di masjid berantem. Sampai segitu kita alhamdulillah nggak ngalamin begitu. Kita mah beda partai, ya biasa aja gitu kan. Harusnya yang dewasa begitu. Ya, kita Jokowi, ente Prabowo biasa aja. Ya paling masih sindir-sindiran doang. Ente nih, ya gara-gara ente nih, sindir-sindiran tapi nggak berantem. Kesana sampai segitunya. Ya. Nah ini kalau seandainya ada perkelahian, pertikaian sampai peperangan di satu kampung, ya kalau kumpul bakal ribut, bakal berantem, boleh bikin jumatan lain. Ya, boleh bikin jumatan lain. Nah ini uzur boleh ada jumatan lebih dari satu. Kalau ada uzur ini susah ngumpul dalam satu tempat, jaraknya jauh, patokannya nggak kedengeran panggilan Jumat atau terjadi peperangan, maka jazat ta'addud bihasabil hajah. Maka boleh ada jumatan lebih dari satu. Berapa banyak Ustaz bolehnya? Seukuran hajat. Mau bikin berapa? 2 cukup. 2 kurang Ustaz, 3 dah. Ya 3. Tergantung kebutuhan. Wa tabtulu fi ma zada 'alaiha, dan batal yang lebih dari kebutuhan. Sebenarnya ini perang nih. Satu kampung sama kampung ini sama-sama satu kampung nih. Pojok sini sama pojok sini berantem. Akhirnya bikin jembatan, di sini bikin, sini bikin. Ini udah boleh nih sebenarnya. Satu nyeleneh. Enggak ada perang, bikin juga dah. Bikin juga. Nanti ngapain bikin juga? Kan bisa ke sini. Itu bikin, ya kan ribut. Nanti ngapain ikut-ikutan? Gabung sini. Jangan bikin lagi gitu maksudnya. Ya. Kalau butuhnya 2 ya 2 bikinnya. Butuhnya 3 yang lebih batal. Ya. Baik. Kemudian waman syakka annahum minal awwalin awil akhirin, dan barang siapa yang ragu apakah dia termasuk yang pertama apa yang belakangan nih. Ya. Au anna ta'adduda li hajatin aula, atau dia ragu ini lebih dari satu ada hajat apa enggak ya. Jadi enggak yakin. Kenapa ada 2? Kenapa ada 3? Ya, atau ente tahu ini ada 2 di kampung nih, tapi saya lupa, saya ragu yang duluan masjid saya atau masjid sana. Nah, ini gimana hukumnya nih? Lazimathu i'adatul jum'ah in amkan, maka wajib mengulangi Jumatnya jikalau memungkinkan. Ragu nih masjid A, masjid B, ini tanpa uzur ya, bikin lebih dari satu masjid A, masjid B. Kemudian ragu mana yang duluan, maka ini hukumnya gimana hukumnya? Hukumnya mereka wajib mengumpul satu tempat, ulangi Jumatan lagi kalau masih memungkinkan, artinya waktu masih ada, wajib begitu. Atau misalnya tadi ya ini sebenarnya kita ngapain bikin 3 sih, kan 2 cukup, emang perlu 3? Tahu juga ya, perlu kali kayak satu, nggak perlu, yang tuh perlu, ragu nih, perlu nggak bikin lebih dari 1? Ini sama hukumnya ya, wajib ngumpul ngulangin lagi Jumatan. Ulang Jumatan maksudnya gimana? Khotbah lagi, ulang lalu sholat Jumat. Ini kalau waktunya masih memungkinkan. Kalau udah nggak mungkin, asar kalau diulang lagi keburu asar ini. Wa illa kalau nggak mungkin, fadzuhru, maka wajib sholat zuhur. Itulah kenapa kadang sebagian masjid dia habis sholat Jumat lalu sholat zuhur. Kenapa? Untuk mencegah ada kemungkinan tidak sah Jumatannya karena lebih dari satu di satu kampung. Jadi jangan kaget kalau misalnya masjid, pernah nggak ngalamin di masjid mana gitu? Saya waktu ngalamin di Aceh. Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi, langsung bangun. Allah Akbar. Ini sholat apa ini? Pak, sholat apa Pak? Jumat. Zuhur. Oh, zuhur. Karena kita pernah ngaji, nggak kaget. Udah ikut aja. Gitu, ya. Jadi jangan kaget, jangan ente ini masjid aliran apa ini? Wah, Syiah. Ntar dulu ente. Ya. Jangan main tuduh-tuduh aja. Bahkan kalau Syiah mah kagak Jumatan. Syiah, ya. Ini udah Jumatan zuhur lagi. Bukan Syiah nih. Apalagi Ustaz? Aliran sesat kali, enggak sesat, sholat kok ya.
Jadi ada uzur yang menyebabkan dia sholat Jumat, sholat zuhur. Ya. Amma idza sabaqat wahidatun ma'a adami usril ijtima'. Kalau seandainya ada satu Jumatan yang duluan takbir, dan padahal saat itu tidak susah untuk kumpul. Sebenarnya nggak perlu bikin dua, satu takbir duluan. Mana yang sah? Fahiyas sahihah. Maka yang sah yang duluan tadi. Wa ma ba'daha batilun. Yang belakangan takbirnya batal. Ya. Wa amma idza tafaraqa wa amma idza taqaranata. Adapun kalau berbarengan takbir, Allahu akbar. Kan kedengeran speaker. Sana bar sini barnya bareng lagi. Allahu akbar. Walaupun takbir awalnya enggak bareng. Misalnya yang masjid A duluan takbir cuma panjang banget. Allahu akbar gitu ya, panjang tuh. Ini yang B begitu dengerin ini udah takbir, Allah, wah itu udah mulai cepat imam takbir imam langsung Allahu akbar. Nah, yang satu pendek, satu panjang. Apakah yang duluan Allah itu? Bukan, patokannya yang bar duluan. Bukan Allahnya, bukan hamzahnya, tapi barnya. Makanya seandainya masjid A panjang, Allah, yang ini Allah bar, ini ya, yang bar duluan gitu. Makanya hati-hati tuh kalau Jumatan lebih dari satu, ya. Kalau bareng batal dua-duanya, ya, bareng batal dua-duanya. Wal ibrah fi sabqi, ya, wal ibrah fi sabqi wal muqaranah birra min takbiratul ihram al imam wa in ta'akhir ihramul adat ila ma ba'da ihramil akhirin. Ya. Ini yang dianggap bareng atau duluan itu dengan huruf ra-nya takbir salat imam. Ini saya bilang tuh, yang imam yang mengucap bar duluan itu yang duluan. Walaupun yang tadi bar duluan ini mulainya belakangan, yang saya contohkan tadi tuh. Yang ini panjang banget takbir Allah kan duluan tuh. Yang ini belum mulai nih, yang B itu udah mulai langsung kenangin Allahu akbar. Nah, ini dulu. Walaupun dia belakangan, dia tetap yang sah. Ya, yang rohnya dulu belakangan. Ya. Qalahu fi Bushrul Karim, yang ini pendapat ada keterangan ini ada di kitab Bushrul Karim. Syarat yang kelima, yang terakhir syarat sahnya salat Jumat wa an la yataqaddamaha khutbatan. Jumatan itu harus didahului oleh dua khutbah. Ya, al-makna artinya anna sadis min syuruti sihhatil jum'ah, syarat yang keenam dari syarat sahnya salat Jumat, taqaddumu khutbataini 'alaiha, harus didahului oleh dua khutbah. Walam ta'akhkhara, ya, dan tidak boleh diakhirkan, ya. Karena wil Id seperti salat Id. Beda. Kalau salat Id itu, ya, takbirnya setelah salat, khutbahnya setelah salat. Tapi kalau Jumatan harus sebelum salat. Kenapa begitu? Li'annahuma huna syartun, ya, wa huwa sya'nu taqaddum, wa huwa sya'nu taqdim. Kalau dalam salat Jumat, khutbah ini syarat sah, dan syarat itu adanya di depan, ya. Syarat masuk sekolah harus bayar uang gedung. Ente sekolah dulu apa bayar uang gedung dulu? Bayar dulu, itu syarat namanya. Syarat nikah, ya, harus mempersiapkan mahar dulu apa nikah dulu? Mahar dulu siapin, itu syarat namanya. Ya, nah, kalau Jumatan khutbah itu syarat. Tapi kalau dalam bab salat Id, wa hunaka takmilah, wa hiya bil akas. Ya, kalau salat Id itu khutbah itu pelengkap saja, bukan syarat tapi sunnah. Seandainya kita salat besok nih Idul Adha nih, ya, kata DKM, hadirin, ini nanti nggak pakai khutbah ya, soalnya banyak banget ini sapi, takut nggak keburu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, udah pada pulang nggak apa-apa. Sah juga, sholat Id sah, karena khutbah itu sunnah, khutbah sholat Id. Tapi kalau khutbah Jumat itu syarat. Kalau khutbahnya belum sah, sholatnya belum sah. Oke, hati-hati, ya, khutbah itu. Kalau dulu pernah di sini nih kejadian, ya, saya lagi di belakang waktu itu, datangnya telat, ada khotib nggak datang, digantikan sama seseorang, saya nggak usah sebutin namanya. Oke lah, ya, dia baca buku khutbah waktu itu. Anda perhatiin rukunnya. 1, 2, 3 ada semua. Khutbah pertama nih. Begitu khutbah kedua, kan ini kita begini kan kelihatan jadi. Dia nyari-nyari tuh. Tahu kita ingat enggak kejadian beberapa tahun yang lalu? Nyari-nyari. Enggak ketemu khutbah kedua. Enggak tahu apa dia grogi gitu ya. Namanya badal ya kan? Enggak ketemu. Akhirnya karena enggak ketemu ditutup. Dia khutbah apa adanya.
Ya. Begitu khutbah apa adanya, jangan perhatiin, nggak ada wasiat bitakwa. Habis hamdalah, salawat langsung doa. Doa langsung selesai. Mungkin sebagian jamaah nggak ngeh. Mungkin kebanyakan nggak ngeh. Tapi Anda perhatiin, ya Allah, ini nggak ada. Oke, itu belum ada kamera. Kalau ada kamera kita bisa ya cross check gitu ya. Tapi nggak ada kamera waktu belum ada live. Aduh, kurang wasiat ini bagaimana ini? Ya. Jadi sholat udah langsung komat ya. Bubar orang. Terus begitu selesai sholat, Anda deketin. Ustaz, antum tadi nggak ada wasiat nih Ustaz. Iya Ustaz ya? Iya. Anda bingung Ustaz, cari-cari nggak ada. Semuanya khutbah pertama semua. Khutbah kedua nggak ada. Udah ada sekena-kenanya aja. Anda juga badal Ustaz tadi Pak. Ya, iya itu dia emang. Antum kenapa kata ini Anda di belakang Anda bilang gitu kan. Terus gimana Ustaz? Ya udah dah, ntar coba Anda lihat di kitab-kitab perbedaan mazhab. Ternyata ya di kalau nggak salah itu di Rahmatul Ummah, di kitab Rahmatul Ummah ada yang apa tidak mensyaratkan, ada mazhab yang tidak mensyaratkan seluruh rukun. Gitu. Kalau nggak ada wasiat, ada yang bilang sah. Untungnya itu ada pendapat begitu, walaupun bukan mazhab kita. Begitu saya waktu pulang langsung sholat zuhur saya di rumah sholat zuhur. Ya, habis itu saya buka, untung ada nih. Ya, untung ada khilaf di antara mazhab yang lain. Apa untung makanya kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara ulama umat itu merupakan bentuk rahmat ya Allah. Artinya apa? Ya selama masih ada ulama yang membolehkan, oke lah. Masih bisa kita taklid ke situ, kita ikutin. Yang repot kan kalau nggak ada ulama yang membolehkan ini. Soalnya semua sepakat harus hukumnya harus 5. Aduh, nggak sah Jumatan kita, kan ngumpulin orang susah. Udah pada pulang, udah pada ke kantor, pada ke warung, masa pakai speaker, mas, balik lagi mas, ayo ulang, ini nggak lucu. Ya. Atau ngumumin, maaf ya tadi nggak ada yang kurang, sholat zuhur ya, ini nggak bisa juga. Makin berat itu. Nah kalau seandainya nggak sah, itu khotib imam tanggung jawab itu. Ya, DKM tanggung jawab, nggak pemilih dia. Ya, berat itu. Maka jadi khotib itu harus ngerti syaratnya, rukunnya apa, supaya khutbahnya sah, sholatnya pun sah. Ya, nggak sembarangan, nggak cuma sekedar pintar pidato. Banyak kata Rasulullah di akhir zaman, banyak orang ahli pidato. Katsirun khutba'u, yang khutbah pidato banyak. Tapi qalilun fuqa'u, kata Nabi. Tapi nanti ada satu masa orang banyak pintar pidato, tapi dikit yang ngerti fikih. Gitu. Mereka akhirnya berfatwa sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ini bahaya, ya. Jadi makanya khusus untuk DKM saya pesan khususnya masalah khutbah Jumat. Karena ini kan syarat rukun, ya. Jadi kalau bisa diseleksi siapa khotibnya, ya. Seleksi khotibnya siapa yang kira-kira memenuhi syarat, ya, itu jadi khotib dah, ya. Siapa tim penyusun jadwal tuh, PPN apa Yadi apa siapa, itu seleksi tuh, ya. Kadang main comot-comot aja masjid, sebagian ada yang begitu, cuma sih insya Allah kalau menurut yakin oke lah, ya. Insya Allah udah pilihan semua, insya Allah di sini, insya Allah, ya. Pilihan DKM atau pilihan seseorang, ya. Baik. Faslun tawadi. Ada yang bilang seseorang tawa. Arkanul khutbatain khamsah. Rukun khutbah ada 5. Udah kali ya jam 11. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan, sesuai tema dulu Pak Haji silakan. Oh. Bagian ulama ini kayak juga Ya. Baik. Baik. Kalau seandainya tadi Pak Haji bilang yang ngalamin di Cipanas ada khotib nggak baca doa, itu kan rukun. Doa lil mu'minat di khutbah kedua itu rukun. Nah, khotib yang nggak baca, orang juga nggak ada yang ngingetin. Ya mungkin tidur apa, ngelamun, nggak ngeh, bisa jadi kan bisa jadi. Ya. Khotib lagi khutbah kita kemana-mana pikirannya. Jadi dia salah kita nggak tahu juga. Itu kalau begitu kejadian seperti itu, yang salah siapa? Ya. Yang salah ya khotib sebenarnya. Ya. Kan tugasnya makmum itu mendengarkan. Tugasnya khotib berkhutbah. Nah, isi khutbahnya dia harus tahu harusnya.
Ya, cuma kalau makmumnya salah juga Ustaz, sebenarnya ada kesalahan juga, kenapa nggak ngingetin gitu kan ya. Masalah gitu. Ya, sebenarnya tapi inti salahnya sebenarnya di khotibnya itu. Harusnya ente sebagai khotib, kalau ditunjuk orang sebagai khotib di satu tempat, ente harus sudah tahu, udah siap apa saja yang akan ente sampaikan. Minimal rukun-rukun, nanti kan rukun ada 5 nih. Ya, kita terangkan secara detail, cuma secara umum rukunnya cuma 5. Hamdalah, sholawat, wasiat, ini harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu membaca satu ayat dari Al-Quran. Ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Yang afdol di khutbah pertama, supaya imbang. Karena rukun kelima ada doa lil mu'minin mu'minat di khutbah kedua. Jadi kalau bisa di khutbah pertama ada 4 rukun, khutbah kedua ada 4 rukun. Jadi sama-sama 4. Ya, ini perhatiin tuh. Jadi kalau ada orang khutbah panjang lebar, tapi ini rukun kurang, enggak lesah. Ya, jadi khotib itu harusnya rukunnya disempurnakan dulu sebelum dia nyampein isi materi khutbahnya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum menafsi bitaqwa. Itu harus ada dulu tuh 3. Ntar tinggal tambahin ayat, mau 1 ayat kek, mau berapa ayat, ya, yang penting bisa dipahami. Nanti khutbah pertama, khutbah kedua ada doa. Nah, kalau dia lupa, ya dia yang salah sebenarnya. Ya, dia yang salah. Ya tapi kan Ustaz, manusia kan tempatnya lupa. Iya sih benar ya, manusia nggak sempurna. Ya, jadi dia kalau ada kesalahan dia wajib dibetulkan oleh siapa? Ya oleh makmumin, kayak imam sholat salah. Ingetin, jangan diam aja. Itu yang jadi masalah. Yang mustamiinnya, makmuminnya itu tidur semua. Ya. Ini ntar jadi masalah lagi tuh. Karena rukun khutbah itu harus didengerin. Kalau satu masjid tidur semua, termasuk DKM, yang bangun PPN doang, sendirian. Ya, gimana Ustaz? Batal Jumatannya. Enggak ada yang denger rukun. Yang penting rukunnya kedengeran. Hamdalah, sholawat, wasiat. Baca ayat, baca doa, kedengeran. Sisa khutbahnya tidur. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting rukun kedengeran. Ini masalahnya kalau tidur semua. Kecuali ada yang mewakilkan. Dari 100 jamaah, semua mustautinin, yang 40 dengerin, yang 60 tidur. Boleh. Ya, saya yang penting ada 40 yang dengerin. Ya, walaupun cuma sekedar rukun doang. Jadi ingetin tuh kalau khatib salah tuh. Waktu itu posisi saya kenapa nggak ngingetin? Pertama saya di belakang nggak enak, maksudnya saya protes. Kurang ya. Yang kedua udah keburu komat lagi, orang berdiri. Ya, tapi alhamdulillah ada perbedaan pendapat di antara para ulama mazhab. Itulah kenapa kadang kita perlu belajar ikhtilaf madzhab supaya amalan orang-orang banyak yang mungkin di mazhab kita nggak pas, salah, masih bisa kita taklidkan ke mazhab lain supaya tidak memberatkan orang awam. Ya, yang repot itu kan yang nggak ada pendapat sama sekali, terrepot. Misalnya nggak ada pendapat sama sekali, sholat maghrib 4 rakaat. Ini pendapat siapa? Kagak ada. Ya, nggak usah biar pahala banyak, bukan pahala banyak malah gak sah. Ya, 3 aja yang tambah-tambah. Nah seperti itu. Jadi kalau kondisinya yang Pak alamin bagaimana tuh? Ya kesalahan khotib, dia salah, dia kurang cermat dalam menyampaikan khutbahnya. Yang kedua makmumnya juga ada kesalahan walaupun tidak sebesar khotib ya, nggak ada yang ngingetin. Kalau seandainya kejadian seperti itu, dia udah turun dari mimbar, misalnya Pak Haji ada di depan, bilang, Imam, khotib, maaf belum doa, itu langsung balik, gak apa-apa. Ya, jedanya itu paling lama, jedanya untuk mengkoreksi, seukuran orang sholat 2 rakaat. Seukuran orang sholat 2 rakaat. Ya, misalnya baru, tunggu, itu tadi belum doa. Balik lagi boleh nggak? Boleh. Kamu kalau udah sholat Jumat, habis itu, Mam, tadi belum baca doa, nggak bisa udah. Udah kelewatan waktunya. Jelas? Ya. Bisa dipahami, Pak Haji? Ada lagi? Ada. Nah, ini perhatiin kalau seandainya khotib nggak datang di Masjid Nurul Yakin, alhamdulillah sih ya, banyak backup di sini. Banyak Ustaz Fitro, ada motor pun juga siap, Zaki ya, karena kan ngajar di sekolah. Tapi seandainya nggak ada backup, ente jangan bingung. Ya, yang penting khotib itu rukun aja ada 5. Ya, jadi nggak ada khotib, ya bener, ente ya, jangan, ya, jangan gitu ya, ya, ente aja, kan nggak ada yang lain, nggak ada, yang nggak ada bisa nih, udah maju ya, khotib sini. Saya baca apa Ustaz? Udah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Duduk.
Bangun lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dah, oh. Pen, amplop pen. Amplop. Ya. Udah gitu udah sah itu dah. Tapi khutbah apa ya? Ya itu udah khutbah udah. Khutbah salafi cuma 4 rukunnya udah. Udah semua terpenuhi, udah cukup. Isinya Ustaz, isi enggak wajib itu mah. Yang penting rukunnya udah ada. Gitu. Jadi jangan pakai bingung nyarinya siapa ini. Ya tapi memang aneh kalau ada khutbah begitu. Jangan yang begitu, ya khutbah bahasa Arab semua aja aneh kita. Kemarin pernah ya, Ustaz Habib Fadl, ya. Bahasa Arab semua Ustaz. Waduh, ada yang terjemah? Kagak ada. Ya paham? Kagak paham. Ya walaupun sah, di samping PIM 2 tuh masih ada masjid yang sholat Jumat bahasa Arab doang. Dan itu lebih cepat. Ya, lebih cepat ya. Ya. Karena memang dia baca doang itu. Terus dalam setahun Bu khutbahnya itu aja muter-muter. Ya, dari bulan Muharram sampai Dzulqa'dah itu aja dah. Bentar lagi. Gimana Ustaz? Ya boleh sih, ya. Oh, tapi kan itu bagusan bahasa Arab semua atau ada bahasa Indonesianya? Ya, bagusnya kalau menurut saya pribadi, ya ada bahasa Indonesianya kalau bagi kita orang Indonesia. Ya. Kenapa? Karena inti khutbah itu kan menyampaikan ilmu agama. Jadi kalau cuma bahasa Arab, iya kalau orangnya pernah mondok di pesantren, pernah ke Arab, paham bahasa Arab, oke lah. Tapi kadang ya jangankan jamaahnya yang dengerin, kadang yang khutbahnya ya kalau paham. Yang nggak sampai, yang penting bahasa Arab. Kayak kita baca Quran, bisa nggak baca Quran? Kan bisa baca Quran, emang ngaji dari kecil. Cuma kadang yang kita baca kita nggak paham. Itu bisa jadi khotibnya itu yang baca teks. Bisa jadi nggak paham, cuma baca doang, pinter baca. Ayyuhal mu'minun. Masya Allah, enak banget. Artinya apa emang? Nggak tahu juga. Itu bagaimana sih? Khotbah nggak tahu artinya. Jadi kalau bisa pakai bahasa yang bisa sampai pesan agamanya ke para makmumin. Ya kalau orang Indonesia, bahasa Indonesia. Saya aja waktu di Jawa tuh, khotbahnya bahasa Jawa. Saya baru mondok, saya bengong. Isinya apa? Kagak paham sama sekali. Bahasa Jawa halus lagi. Alah, kagak paham lagi saya. Ya, tapi sah nggak? Sah, selama rukunnya harus bahasa Arab. Gitu, ya. Jadi berarti benar-benar tuh. Ya. Jadi pokoknya masjid besar, siapinlah badal. Ya, jadi nggak usah bingung. Ya, nggak usah. Gimana nih? Kan kondisi orang kita nggak tahu. Khotib bukan yang nggak mau datang, kadang dia udah jalan. Tahu-tahu misalnya kecelakaan. Tahu-tahu bannya bocor. Ya, tahu-tahu mobilnya mogok. Kalau gimana coba? Nggak bisa naik Gojek, nggak bisa mana Gojek. Gimana? Kita nggak tahu. Kondisi orang. Jadi siapin badal. Ada Bang Ujang dipersiapkan. Ya tinggal pakaiin imamah doang, kayak gutroh ya. Jadi dah kan mirip-mirip Arab Yaman ini. Ya. Jubah ada. Ya, udah. Ntar paling 40 setengah mau jangan. Ya kan? 40 setengahnya buat TKM. Ya kursus siapin. Maksudnya harus punya badal khatib ya biar nggak bingung kalau nggak ada khatibnya. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Cukup? Cukup ya, kita tutup dengan Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Mudah-mudahan ya Jumatan yang kita kerjakan di masjid kita mudah-mudahan semuanya benar, sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatibnya juga khatib yang baik-baik ya, pilihan yang memenuhi syarat. Dan kita mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam mencari ilmu. Harapannya pengen minta sama Allah agar dimatikan sebagai pencari ilmu. Ya kalau mati sebagai pencari ilmu, kita berharap masuk kategori syahid. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sebelum bubar sekalian izin sama ketua DKM Haji Nurholik, nanti malam saya minta izin, biasanya ada kajian ba'da Isya, saya maju ba'da maghrib Haji kalau boleh ya, soalnya Isya ada saudara bikin acara minta saya ceramah takut telat, jadi kalau bisa khususnya yang biasa hadir malam Rebo ya, kajian ahbab bab warisan. Jadi biasa ba'da Isya, insyaallah malam ini ba'da maghrib. Ya, yang harusnya kan di Legoso sebenarnya malam ini. Jadi yang jadwal ke Legoso insyaallah minggu depan. Ini kajian tetap kajian fikih bab warisan. Nanti kajian tasawufnya di Legoso minggu depan insyaallah taala ya. Ingatin teman-teman, ntar saya share lagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad